menjadi wanita terbaik di zaman akhir atau menjadi wanita yang baik lah ya. Kalau terbaik tuh kayak harus ada perbandingannya gitu. Gitu ya. Menjadi wanita baik aja gitu ya. Kayak terbaik tuh berarti harus ada orang-orang yang tidak menjadi terbaik gitu kan. Sedikit sekalian, apa nih persyaratannya untuk bisa jadi wanita yang solehah, wanita yang baik, bahkan di zaman ketika sudah akhir seperti ini. Yang pertama, ilmu. Kita nggak bisa ngerti caranya kalau nggak tahu ilmunya. Betul nggak? Mesti banget tuh, belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ibadah aja nggak pakai belajar, ngaco-ngaco. Dulu ada 2 orang bersaudara, laki-laki ya. Asalnya orang nggak bener terus tobat. Asalnya preman, mafia lah gitu, kriminal. Akhirnya keduanya bertaubat. Yang kakak bilang kalau gitu saya mau ibadah dalam gua. Yang satu lagi adanya kalau gitu saya mau ngaji di pondok pesantren, mau belajar sama seorang guru di pondok pesantren. Berangkatlah keduanya, kakak ibadah di dalam sebuah gua gitu ya. Dia bilang saya udah tahu caranya sholat, pas segala macam di sholat aja gitu, di ibadah aja di situ. Yang adeknya pergi ke guru gitu kan, berguru kepada seorang ulama. Dapat 2 mingguan, adeknya kangen sama kakaknya, jadi ditengokin lah kakaknya di dalam gua tersebut. Masuk aja udah kebauan. Wah apaan sih ini gak enak amat. Dilihatin kakaknya lagi sholat sambil ngalungin bangkainya tikus. Tikus kecil. Apa tuh namanya tikus kecil? Cecurut. Nying-nying. Gak ada yang enak lah pokoknya bahasanya ya. Jadi dia heran, dia bilang ya ampun nih kakak nih sholat gak sah. Sholat sambil bawa najis, kan gak sah. Habis selesai sholat tanyain gimana kabar kamu kak? Baik alhamdulillah. Itu apaan kak digantungin? Dia bilang iya saya kemarin lagi sholat terganggu gara-gara tikus ini melintas-lintas. Akhirnya saya kesel sama tikus ini, saya bunuh. Abis saya bunuh, saya nyesel. Makhluknya Allah saya sakiti. Jadi buat ngingetin saya biar gak bikin salah lagi, biar gak bunuh makhluknya Allah lagi, saya ikat setiap kali saya sholat saya gantungin. Sejak kapan kakak ngerjain itu? Sejak 3 hari yang lalu. Kak 3 hari, dari sejak 3 hari sholat kakak harus dikodok semuanya. Karena sholatnya nggak sah, sholat sambil bawa najis. Ibadah tuh mesti ada ilmunya dek. Ibadah itu mesti ada ilmunya bu. Kita mesti ngerti yang kita kerjain tuh apakah sudah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Karenanya jangan berhenti belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dalam pepatah Arab disampaikan carilah ilmu dari sejak kamu berada dalam buayan sampai kamu masuk ke dalam liang kuburan. Utlubul ilma walau bisin. Ada ungkapan juga menyampaikan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Teman-teman sekalian saya muliakan, perumpamaannya sampai ke Cina loh. Padahal zaman itu tuh Cina masih belum jadi tempat menuntut ilmu gitu maksud saya. Nah itu segitunya diperumpamakannya itu adalah dengan negeri Cina gitu. Artinya bahwa kita itu harus tuntut ilmu sampai kemanapun juga. Belajar. Terutamanya yang dimaksud di sini, yang saya maksud di sini dengan kalau kamu pengen jadi perempuan baik kamu harus belajar. Maksudnya adalah ilmu agama hingga menjadikan kamu ibadahnya benar, keimanannya benar, hatinya benar. Itu 3 itu aja. Ibadah kamu secara syariat benar, keimanan kamu secara akidah benar, dan juga hati
hati kamu secara rasa hatinya benar. Islam, iman, ihsan. Ini 3 rukunnya agama, teman-teman. Mesti pelajarin semuanya. Apalagi kita perempuan nih. Kadang-kadang kan mau jelang menopause, darah keluar sembarangan. Udah lebih dari 15 hari masih aja keluar, katanya lagi mau ngabisin. Jadinya banyak. Nah itu kan ada hukum yang berkait di situ. Kamu kok nggak sholat mulu, kata suaminya. Iya saya emang lagi mens. Ini udah hari keberapa? 20. Nggak ada ceritanya mens lebih dari 15 hari. Itu harus dipelajari. Semua hal-hal tersebut biar kita mengerjakan ibadah sesuai dengan syariat yang sudah berlaku. Iman juga kayak begitu, jangan asal-asal. Ada dulu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Teman-teman saya sekalian, ibadah luar biasa. Satu waktu kita semua tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang wali min auliyaillah. Seorang kekasih dari kasih Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu saat beliau sedang di mihrabnya ibadah sendirian, tiba-tiba aja kelihatan gelap banget semuanya dan kemudian kelihatan cahaya sangat terang benderang. Terus kayak gempa gitu. Kayak gempa, kemudian kedengaran suara. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, kamu telah sampai. Sejak hari ini engkau akan menjadi hamba yang tidak lagi haram apapun. Maksudnya semua dihal. Kau ubihalakal muharramat. Sejak saat ini kamu diperkenankan buat ngerjain semua perkara-perkara haram. Maksudnya tuh minuman keras nggak jadi haram lagi. Zina nggak jadi perkara haram lagi, ngelihat perempuan dengan syahwat nggak jadi perkara haram lagi gitu. Sholat nggak wajib lagi, kalau kamu mau ya kerjain, nggak kamu mau nggak apa-apa gitu. Qad ubihalakal muharramat. Telah diperkenankan padamu perkara-perkara yang haram. Jadi yang haram udah nggak jadi haram lagi gitu. Jadi sekalian, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani langsung ngambil batu, diarahkan kepada cahaya tersebut, diarahkan kepada cahaya tersebut sampai cahayanya hilang, berganti kegelapan, kemudian muncullah al-la'in, setan dari arah sana. Terus setannya bilang, Abdul Qadir, kok kamu tahu sih kalau saya setan? Sehingga sekalian saya muliakan, nih ya. Katanya setannya bilang begini, tahukah kamu wahai Abdul Qadir, saya sudah mengganggu, menggoda hamba-hambanya Allah dengan cara seperti ini dan sudah aku sesatkan lebih daripada 70.000 orang sepanjang zaman. Makanya memang setan nih punya masa kerja yang sangat panjang ya. Pengalaman kerjanya luar biasa. Dia bilang saya sudah menyesatkan dengan cara ini lebih daripada 70.000 ahli ibadah sepanjang zaman. Bikin mereka jadi ngerasa, hore saya udah sampai, sekarang saya udah enggak lagi diwajibkan hal-hal yang wajib dan udah enggak haram lagi yang sebelumnya diharamkan. Teman-teman saya sekalian, dan ini setan mengelabui bukan orang-orang yang ibadah kadang enggak. Orang-orang yang ahli-ahli ibadah, yang udah tahajudnya tuh dari jam sekian, dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi gitu. Kalau kita kan dari jam 4 kurang 10 menit. Mereka tahajud dari jam 12 sampai jam 4, teman-teman saudaraku sekalian. Kita 12 menit sebelum adzan subuh. Masya Allah. Ini ahli-ahli ibadah banyak disesatkan iblis gara-gara hal ini. Mereka nganggapnya kayak yang, wah saya udah sampai nih.
Saya udah usul ilallah, saya sudah ma'rifat pada Allah. Saya sudah sangat dekat sama Allah sehingga sekarang udah gak wajib lagi. Sholat udah gak wajib lagi. Familiar gak? Saya sering dengar hal-hal yang seperti itu. Sekarang dia udah gak wajib lagi gitu. Ada orang udah kok gak pernah kelihatan sholat Jumat, oh dia udah gak wajib sholat Jumat lagi, udah sampai udah. Kagak jelas kemana, pokoknya sampai gitu bilangnya gitu ya. Udah wusul. Masya Allah, Masya Allah. Udah ma'rifat gitu. Jadi dia hidupnya antara dia sama Allah gitu. Udah uzlah, menyendiri, gak ada ceritanya kumpul-kumpul sama orang dan lain sebagainya. Sehingga sekalian saya muliakan, hal yang semacam ini datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Setan nanya, dari mana kamu tahu kalau saya setan? Katanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, ini ilmu nih, ilmu. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, bikalamik, karena ucapan kamu, bigaulik, qad ubihalakal muharramat, telah diperkenankan hal-hal yang sebelumnya haram bagi kamu, sekarang kamu udah boleh. Dari ucapan kamu itu saya tahu kamu setan. Kenapa kok begitu? Sama Nabi Muhammad aja yang haram tetap haram, sama Nabi Muhammad aja. Manusia paling ma'rifat, manusia yang sudah sampai di Sidratul Muntaha, manusia yang sudah ngelihat surga, sedangkan beliau masih hidup di atas muka bumi ini pada malam Isra Mi'raj. Manusia yang sudah berjumpa dengan Allah, kana qaba qausaini au adna, hingga didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala sejarak 2 tombak, teman-teman. Segitu aja sama Nabi Muhammad, yang haram tetap haram. Menurutmu Nabi Muhammad halal minum minuman keras? Haram. Menurutmu Nabi Muhammad halal ngomongin orang? Haram. Teman-teman saya sekalian, ama Nabi Muhammad aja yang haram tetap haram. Katanya baginda Nabi Muhammad alaihissalam, la an aqbalani rajulun bi syu'latin minan nar ahabbu ilayya min an yamussa jilda imra'atin la tahilluli. Kata Nabi, saya mendingan dihadapkan dengan seorang laki-laki yang bawa api, syu'lah minan nar, bawa api digini nih, gitu. Saya mendingan digituin dah, daripada saya suruh menyentuh perempuan, menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, saya mendingan kamu lukai saya, kamu bakar saya, kamu hadapkan saya dengan api, lebih saya sukai daripada saya harus bersentuhan kulit dengan perempuan yang tidak halal bagi saya. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Sekarang nih ada orang-orang yang baru taat-taat dikit aja udah berasanya nggak apa-apa dah saya salaman sama yang bukan mahram biar dia dapat berkah saya. Si perempuan-perempuannya juga nih kadang-kadang suka kadang-kadang ketemu sama Bu Nyai belum tentu salaman, ketemu sama Kiai minta salaman. Ketemu sama Ustazah belum tentu salaman, ketemu sama Pak Ustadz minta salaman. Ayo Ustadz, berkah Ustadz biar saya dapat berkah. Kiai biar saya dapat berkah. Gitu katanya minta berkah. Teman-teman sekalian saya muliakan, di atas syariat agama Allah nggak ada lagi yang lain. Syariat agama Allah Subhanahu wa taala kita junjung tinggi. Syariat agama Allah, dan itu nggak bisa kita dapat kecuali dengan kita belajar.